selamat malam pemirsa. Dua Sisi kembali menjumpai Anda. Malam hari ini selama 1 jam ke depan kita bersama-sama akan menjawab siapkah Indonesia untuk menyambut normal baru. Karena kita ketahui pemirsa bahwa beberapa hari belakangan ini angka kenaikan kasus positif COVID-19 terus meningkat. Bahkan kemarin mencapai rekor lebih dari 1.200 kasus baru pemirsa. Nah, tapi di tengah itu kita juga tahu bahwa pemerintah akan memperlakukan fase normal baru atau new normal, di mana ini digadang-gadang akan bisa memutar kembali roda kehidupan khususnya perekonomian masyarakat Indonesia, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tapi pertanyaannya pemirsa, siapkah masyarakat Indonesia untuk mematuhi protokol-protokol tersebut di tengah angka pandemi yang terus menaik atau terus meningkat? Malam hari ini kita akan bahas bersama pemirsa dengan sejumlah narasumber. Ada 2 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini, yaitu yang pertama ada Dr. Tirta Mandira Hudi, merupakan relawan COVID-19. Selamat malam Dr. Tirta. Malam. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada sosiolog, yaitu ada Prof. Musni. Selamat malam Prof. Musni. Selamat malam. Ya, kemudian pemirsa, nanti kami juga akan bergabung dengan Dani Amrul Ikhdan, merupakan tenaga ahli utama KSP. Sudah terhubungkan dengan kita sekarang. Oke, sudah terhubung. Selamat malam Mas Dani. Selamat malam Mbak Tisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh pemirsa TV One yang berbahagia. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi, tapi sebelumnya di sini 2 orang narasumber saya menggunakan masker ini pemirsa. Ini merupakan sebuah bentuk edukasi yang bagus sekali untuk masyarakat Indonesia bahwa betapa pentingnya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Tetapi berhubung malam hari ini di studio kami kita menjaga jarak sesuai dengan protokol yang ada. Jadi saya meminta dulu deh untuk Dr. Tirta dan juga Prof. Musni untuk membuka maskernya supaya pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini bisa terdengar jelas begitu Bapak. Oke, baik. Nah, sekarang pemirsa, sebelum kita berdiskusi, kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi pengantar berikut ini. Ancaman COVID masih ada, kondisi masih dinamis, ada daerah yang kasus barunya turun, tapi juga ada daerah yang kasus barunya meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil. Dan perlu saya ingatkan, jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. Dan situasi seperti ini akan kita hadapi terus sampai vaksin bisa ditemukan. Pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru, masyarakat yang produktif dan aman COVID, perlu saya ingatkan, harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, harus melalui tahapan-tahapan yang hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan kita memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di sebuah daerah karena tahapan-tahapan tidak kita kerjakan secara baik. Jadi saya ingatkan juga pada daerah apabila sudah ingin memutuskan masuk ke normal baru, bicarakan dulu dengan ketua gugus tugas, dengan gugus tugas. Datanya seperti apa? Ya, itu pemirsa statement dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tentang hal-hal apa saja harus diperhatikan ketika sebuah daerah akan menerapkan normal baru. Tentunya harus dengan kehati-hatian dan juga harus berdiskusi lebih lanjut lagi, harus mendapatkan persetujuan dengan gugus tugas COVID-19 di tanah air. Nah, tapi pemirsa, dalam kesempatan diskusi kita malam hari ini, kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung di dialog kami di nomor telepon 021 461 0322. 021 461 0322. Sembari menunggu Anda untuk ikut serta dalam diskusi malam hari ini, saya pertama ingin ke Mas Dani. Mas Dani, kalau melihat dari tren angka yang ada, kita melihat bahwa kemarin angka terjadi rekor lebih dari 1.200 kasus baru. Apakah ini menunjukkan bahwa kita sudah benar-benar siap untuk melakukan new normal seluruh masyarakat Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Tisa dan yang saya hormati Prof. Musni dan Dr. Tirta yang ada di studio. Pertama, kita harus pahami dalam sebuah koridor yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru, itu adalah sebuah tahapan, tidak berjalan sekaligus. Nah, yang disebut tahapan yang dimaksud di sini adalah ada 5 tahapan. 5 tahapan yang dilakukan dengan perhitungan yang matang berdasarkan data saintis dan kondisi empirikal di lapangan. Nah, 5 tahapan itu harus dilalui. Pertama, apa yang disebut dengan tahapan yang disebut dengan prakondisi. Prakondisi ini juga dilakukan dengan sangat-sangat ketat, dari mulai sosialisasi kepada masyarakat terhadap pola hidup di dalam adaptasi kebiasaan baru, dari mulai masker, tidak masuk kepada kerumunan,
protokol kesehatan itu disosialisasikan dengan secara masif oleh semua pihak, oleh aparat, melakukan komunikasi politik, komunikasi publik yang aplikatif, komunikasi publik dengan narasi-narasi yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Oke. Yang kedua, ada rentang waktu, ada penentuan waktu yang ketat berdasarkan kalkulasi aktual data-data di lapangan dari prinsip epidemiologi, fasilitas kesehatan, dan juga public health. Oke. Jadi ada Mas 15 indikator kesehatan masyarakat Mas yang Dhani. terdiri dari 11 epidemiologi, 2 kesehatan masyarakat, dan 2 Faskes. Ini tahapan kedua. Tahapan ketiga adalah menentukan skala prioritas daerah yang dituju. Oke, Yang kita keempat keep dulu adalah sampai- koordinasi antara pusat dan daerah Oke, dan evaluasi. Mas Dhani, tapi begini, akankah kita lanjut menuju kepada new normal baru atau normal baru, mengingat bahwa kemarin terjadi kenaikan angka yang cukup signifikan, sangat signifikan, rekor 1.200. Akankah kita akan menuju tetap normal baru dengan angka tersebut, atau mungkin kita bisa pending dulu, atau bagaimana, Mas Dhani? Tentu ini kolaborasi antara pemerintah di daerah dengan gugus tugas masing-masing yang dikoordinasikan dengan gugus tugas pusat untuk mengevaluasi dengan detail apa yang terjadi terhadap eskalasi dalam koridor beberapa hari terakhir ini. Karena kenaikan ini juga banyak faktor, termasuk dengan masifnya tes PCR yang dilakukan di suatu daerah, di DKI, katakan ada beberapa daerah-daerah lain yang sempat kepada zona kuning, itu juga menjadi faktor penentu, Mbak, untuk naiknya eskalasi ini. Jadi kenaikan ini juga harus dievaluasi dengan detail, apakah karena PCR yang sudah masif, karena memang PCR kita, tes PCR itu sudah meningkat cukup tinggi loh, Mbak, tingkat kenaikannya dibanding dengan minggu yang lalu ya. Dan ini juga menjadi salah satu koridor penting yang kita lihat salah satu penyebab mengapa ini angkanya tinggi. Di samping ada faktor-faktor lain seperti masalah dianggap begitu ini adaptasi kebiasaan baru, sebagian masyarakat melihat ini pembukaan massal. Nah, dengan adanya pembukaan massal ini, maka orang berlomba-lomba untuk masuk kepada magnet-magnet yang menjadi sentral-sentral keramaian yang ada di situ, sehingga ini mempermudah juga penyebaran COVID-19. Nah, Artinya ini yang diminta sosialisasinya kurang untuk dapatkah dievaluasi. di masyarakat, Mas Dhani, mengingat salah satu faktor bisa saja mungkin masyarakat yang kebablasan dalam memahami adaptasi kebiasaan baru itu? Ya, sosialisasi ini kan dilakukan dengan pola yang intensif, yang masif, termasuk dari TV One juga sangat kolaboratif melakukan sosialisasi publik, komunikasi publik yang intensif kepada masyarakat. Kita juga apresiasi kepada TV One. Nah, namun di satu sisi juga perlu kesadaran diri, karena kunci dari adaptasi kebiasaan baru, dari suksesnya adaptasi kebiasaan baru ini adalah kedisiplinan di dalam menjalankan protokol kesehatan. Kemudian ada sistem yang memang terintegrasi dalam bentuk protokol dan sub-sub protokol di setiap klaster, termasuk pusat-pusat keramaian dan peribadatan seperti klaster pasar, peribadatan, dan juga ada komunikasi publik yang terus-menerus. Nah, ini yang kita lakukan secara simultan dan tidak boleh Oke, pemerintah dipisah-pisahkan. terus melakukan upaya simultan dan pemerintah tampaknya juga siap. Tapi Prof. Musni melihat masyarakatnya siap nggak, masyarakat Indonesia, dengan adaptasi kebiasaan baru sebelum kita nanti memasuki normal baru? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari aspek sosiologis, masyarakat kita itu tidak siap. Coba kita lihat di pasar-pasar itu, coba kita lihat di kereta api itu, dan di berbagai tempat itu kerumunan massa, bahkan banyak yang tidak pakai masker. Kita lihat di jalan-jalan, di kerumunan, di tempat-tempat itu tidak semuanya pakai masker. Artinya apa? Ini kesadaran masyarakat ini belum hadir seluruhnya. Yang saya perhatikan itu kalangan menengah ke bawah, ke atas itu sadar betul dan sangat menjaga keselamatan diri mereka. Tapi masyarakat bawah ini ya, dengan berbagai persoalan yang dihadapi, memang ini yang harus menjadi sasaran utama, bagaimana mereka supaya sadar bahwa ini memang bahaya. Misalnya kita krisis kesehatan ini, kan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi kayak yang kita lihat itu kan semakin meningkat jumlah orang meninggal. Itu yang positif corona. Tapi yang ODP, PDP itu sendiri yang kemudian kita saksikan di masyarakat dipaksa untuk ngambil keluarganya, dia mau kuburkan sendiri padahal itu sangat berbahaya. Jadi ini masalah yang memang sangat serius kita hadapi. Padahal kalau kita lihat dari pengertian new normal itu sendiri atau kenormalan baru itu,
kalau sudah selesai pandemi. Karena itu ada istilah dari ekonomi. Kalau ekonominya sudah pulih, sudah baik, maka kemudian bisa dilakukan kenormalan baru. Tapi kita sekarang ini kan dihadapkan pada situasi mau menunggu selesainya krisis kesehatan ini, corona, atau kita memulai hidup baru. Nah, akhirnya poinnya adalah ternyata masyarakatnya belum siap, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah begitu ya. Bagaimana dengan Dr. Tirta yang terjun langsung ke masyarakat, melihat fenomena yang ada di masyarakat, kesiapan masyarakat seperti apa? Tapi nanti dijawabnya Dr. Tirta usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Kita ingin ke Dr. Tirta menjawab pertanyaan menggantung tadi. Kalau Dr. Tirta melihat di lapangan seperti apa kesiapan dari masyarakat? Sebenarnya kalau dijawab sih, dibilang siap gak siap, jawabannya harus siap sih. Jadi tadi kan udah dijawab sama Prof sebenarnya. Jadi jawaban saya hampir sama ya. Di dalam masyarakat sekarang tuh sudah ada dua sisi opini yang terjadi. Yang pertama adalah yang siap menghadapi dan mereka udah siap dengan protokol kesehatan dan itu good. Kalau dalam teori komunikasi berarti dia mengerti dan dia memahami kenapa dia harus memakai itu. Tetapi di satu sisi juga ada yang cuek dan merasa bodoh amat. Banyakan yang mana? Yang siap atau yang cuek yang bodoh amat? Kalau secara statistik itu kaidahnya di Badan Pusat Statistik sama Kalau Dr. Tirta melihat turun sendiri ke lapangan ketika bertemu dengan masyarakat? Kemarin sih saya ke Bogor, ke pasar di Bogor itu saya tanya ke Pak Wali, Pak Bima mengatakan hampir 90% pakai masker. Terus saya kemarin edukasi di Pasar Kosambi di Bandung, itu juga hampir sebagian besar pakai masker. Terus kemarin kita bersama dengan OKP, Organisasi Kepemudaan dari Pemuda Muslimin, PBHMI, dan kawan-kawan bersama gugus tugas relawan, kita udah menyentuh hampir 15 pasar di Jabodetabek. Itu ya hampir sudah banyak yang menggunakan masker. Tetapi tetap pasti akan ada yang tidak menggunakan masker ataupun menggunakan protokol kesehatan. Ini sama seperti kita edukasi sekitar 10 tahun lalu mengenai pentingnya pakai helm atau sein kayak gitu. Nah, tapi kan ini kalau dulu kan proses ya, kayak lampu kalau siang harus nyala motor. Sekarang kita lakukan itu dalam waktu yang sangat cepat, ini berubah dengan waktu. Jadi kalau disebut siap gak siap, saya lebih memandang kayak siap gak siap ya harus siap. Apapun yang terjadi, kita sebagai nakes dan relawan, kita harus menyampaikan info yang diberikan oleh pemerintah, yaitu 5 adaptasi tadi disebutkan oleh Pak Dhani ya. Itu mengenai 5 adaptasi kehidupan baru yang fasenya kalau nggak salah disebutkan oleh Pak Legend Doni dan Pak Jokowi. Kita menyimpelkan hal itu untuk di masyarakat supaya nyampe. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua di sini adalah saya sih secara pribadi sama nakes lebih menyoroti isu-isu terkini yang menyudutkan nakes gitu. Dan itu muncul dari beberapa orang yang memprovokasi masyarakat dan nakes. Ini yang saya bisa clearkan bahwa nakes, tenaga kesehatan dan relawan itu selalu akan terus mendukung dalam proses penyembuhan dan perlawanan atau kita tetap untuk mencegah infeksi COVID. Apapun resikonya. Dan kita di sini urusannya bukan uang. Jadi kalau ada isu kemarin yang mengatakan bahwa... Tapi respon dari nakes sendiri ketika melihat soal normal baru ini akan kita menuju ke normal baru, ada fase transisi, bagaimana respon dari nakes? Kita sebagai nakes dan relawan itu prinsipnya 4 ya, yaitu kuratif, rehabilitatif, preventif, dan promotif. Kita di sini tujuannya utama menolong orang. Jadi ketika ada pro dan kontra, kita tetap optimis mengajukan yang terbaik. Kita teman-teman yang di Twitter tetap edukasi, ada yang langsung turun ke jalan. Seperti saya, ada juga yang edukasi lewat pasien langsung. Nah, kalau nakes gitu, yang langsung berinteraksi dengan pasien ketika yang langsung mengurus pasien-pasien COVID, begitu bagaimana respon mereka dengan soal rencana menuju normal baru? Jujur sih rata-rata tetap akan selaras dengan kebijakan pemerintah, asalkan, nah ini yang salah harus kita luruskan. New normal atau adaptasi kehidupan baru, kalau kita lihat dari tadi penjelasan staf ahli KSP itu adalah dikembalikan ke pemerintah daerah. Jadi ini bersifatnya dinamis. Ini yang kita harus garis bawahi ke masyarakat, ini dinamis. Jadi pemerintah pusat, ini loh adaptasi kehidupan baru, ini dilakukan ketika grafik udah mulai turun dari red, yellow, green sama blue. Nah, ketika mencapai green sama blue boleh mencapai adaptasi kehidupan baru. Dan tapi itu dikembalikan lagi kepala daerah, yaitu gubernur, wali kota, bupati, kerjasama dengan dinas kesehatan setempat agar kalau misalkan tiba-tiba naik drastis tuh daerah, misalkan amit-amit daerah A sudah normal baru, tiba-tiba berat naik, berdinamis PSBB lagi. Jadi di sini kembalilah namanya ke gotong royong mandiri. Jadi kita mengembalikan kesadaran ke triangle pemerintah pusat, rakyat, dan juga nakes. Nah, jadi bolak-balik berarti ya? Iya, jadi ini kan kita lakukan seperti ini kenapa?
kalau kita lihat di beberapa daerah itu ada yang udah nyaris zero terus-terusan. Kalau kita pukul new normal semua, kasihan yang di Sulsel, kasihan di Kalsel, kasihan di Jatim. Maka yang di normal barukan itu bertahap kan. Oke. Kasihan yang di Kalsel, gitu. Jatim, kasihan yang di Jatim. Ini ada warga Jawa Timur yang sudah menghubungi kita malam hari ini. Kita sapa langsung, yaitu ada Bapak Deva dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Pak Deva. Selamat malam. Ya, Pak Deva ingin bertanya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda? Unek-unek, oke, silakan. Iya, jadi terima kasih atas waktunya, mungkin biar nggak terlalu panjang. Intinya saya hari ini kaget sekali yang saya pandang, saya sempat ke daerah Simo. Simo itu Jalan Simo atau Kampung Simo. Dan itu salah satu contoh ya, Surabaya Barat. Itu saya lihat sudah mulai orang berboncengan, masker sudah tidak ada yang dipasang. Saya lihat tolak-tolak kanan kiri, warung kopi, warteg sudah bergerumbul semua. Lalu banyak ojol-ojol berkerumun merokok. Jadi saya sampai berpikir, loh, apa saya mimpi? Apakah corona masih ada atau kayak saya di dunia yang lain ya? Kok katanya masih ada corona? Dan ini mereka kata-kata new normal itu sebenarnya salah. Harusnya itu new prosedur atau cara menanggapi hal yang baru. Kalau normal, pikiran mereka adalah sudah normal kok, apa jare, mati ya mati. Mereka malah belanya begitu. Saya pikir, tadi ada pemakaman, saya pun sampai minggir-minggir. Saya nggak mau nanya itu nanti meninggal karena apa, jam 7 malam dimakamin itu. Dan itu bergerombol tanpa masker semua. Saya nggak ngerti baik. maunya. Ya, Kita dapat poinnya. Kita dapat poinnya. Terima kasih Pak Deva atas unek-uneknya. Nah, saya ingin ke Mas Dani. Mas Dani, ini ada statement dari warga Surabaya, pengamatannya di Surabaya bahwa masyarakat di sana malah menganggap bahwa new normal ini adalah kondisi normal begitu. Ada salah kaprah di sini. Masyarakat kayaknya nggak paham-paham juga. Ya, memang ada sebagian kelompok masyarakat yang masih berperspektif seperti itu, ya itulah perlunya komunikasi publik yang intensif yang masuk kepada pola pikir masyarakat di dalam adaptasi kebiasaan baru ini. Makanya namanya memang tidak langsung kepada new normal. Kita menuju kepada new normal. Dalam menuju kepada new normal ini kita melalui apa yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, mengenai beberapa spot-spot yang masih masyarakat itu tidak disiplin, tentu juga bukan hanya di Surabaya ya, kita juga melihat lebih mendalam juga banyak juga di beberapa wilayah juga masih kita dapati ketidakdisiplinan dan ketidaktaatan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Namun ada juga yang sekarang sudah lebih serius menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat spot publik seperti di pasar Karangmenjangan di Surabaya. Itu saya juga dapat informasi di pasar Karangmenjangan di Surabaya itu juga sekarang sudah tertib, sudah ada beberapa titik-titik pemisahan jarak dan protokol kesehatan juga sudah dilaksanakan di sana dan ada beberapa hand sanitizer yang tersedia. Nah, itu juga sebagai contoh tempat keramaian, pasar, area publik yang sudah tertib menjalankan protokol kesehatan. Jadi ada yang masih belum menjalankan, yang belum taat azas, tapi ada yang sudah taat azas. Nah, jadi gitu kita melihat yang taat azas ini menjadi contoh ya. Semakin banyak yang taat azas, maka itu akan menjadi role model, akan menjadi contoh. Kalau ada satu pasar tradisional yang taat azas, yang ada di Surabaya, di pasar Karangmenjangan, nah itu akan menjadi contoh-contoh kepada tempat-tempat lain. Ini loh role model pasar yang sudah taat azas. Mama ini sebagai contoh. Memang untuk merubah kebiasaan, Mas Dani, tapi kan begini khawatirnya. Emang kita butuh waktu begitu. Tapi kan khawatirnya begini bahwa masyarakat nggak taat terus kemudian kita muncul klaster-klaster baru. Nah ini bagaimana Mas Dani? Ya, itulah gunanya untuk mencegah klaster-klaster baru ini kita terus melakukan tidak hanya sosialisasi ya, tapi juga kita menyiapkan fasilitas kesehatannya di sekitar klaster-klaster yang kita anggap berbahaya. Itulah makanya pemerintah menyiapkan paskes-paskes dari mulai layanan primer, dari mulai rumah sakit rujukan, ruang isolasi bertekanan negatif, dan juga ruang mobile ambulan yang ambulan isolasi yang bertekanan negatif. Nah, ini juga kita siapkan di sana dalam kerangka untuk mengantisipasi beberapa penyebaran di beberapa klaster-klaster yang menjadi pusat-pusat keramaian. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Musdi. Prof. Musdi, ini merespon apa yang disampaikan warga Surabaya tadi. Baru dengar nih ya, ada rencana untuk new normal. Belum direalisasikan new normalnya, masih adaptasi kebiasaan baru. Tapi masyarakatnya udah berkumpul di sana, udah nggak pakai masker, udah boncengan kemana-mana. Ya, memang ini buah si malakama pemerintah ya. Dia
memperlakukan PSBB terus-menerus dalam rangka menekan penyebaran virus itu, atau melakukan seperti yang disampaikan Pak Dhani tadi. Nah, tapi yang disampaikan itu kemudian banyak sekali masyarakat yang nggak paham. New normal. Ya, new normal itu orang nggak paham. Dia pikir pokoknya normal aja. Kalau normal berarti sudah bisa melakukan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kondisi sekarang ini memang pemerintah tidak punya pilihan untuk tidak memberlakukan yang disebutkan Pak Dhani itu. Karena sekarang ini aja udah kita mengalami krisis kan, tadi krisis kesehatan, udah masuk krisis ekonomi ini. Ini parah betul kalau masyarakat tidak segera diberi kesempatan untuk bergerak mencari sesuap nasi tapi di tengah-tengah bahaya yang mengancam mereka. Nah, ada yang menyadari bahaya itu, oleh karena itu dia pakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian dia cuci tangan. Tapi ini bagi masyarakat ini aturan yang membelit, yang menyusahkan mereka. Yang mana bagian yang aturan membelit dan menyusahkan itu yang mana? Iya, bagaimana kalau pergi harus pakai masker, harus pakai macam-macam itu sendiri. Bagi masyarakat itu tidak perlu yang seperti itu, karena kebiasaan mereka kan. Merubah dari kebiasaan kepada hidup normal itu dengan pakai yang kita sebutkan tadi itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itulah saya dalam beberapa statement saya, kalau kita hanya menghimbau saja tidak akan pernah efektif. Harusnya bagaimana, Prof? Ada hukuman kah atau bagaimana? Tidak mungkin bisa jalan suatu aturan itu kalau nggak ada hukuman, sanksi. Tapi minimal polisi, tentara, Satpol PP harus dipasang di situ di mana-mana. Itu saya termasuk yang mendukung itu. Karena kalau tidak akan jalan, Pak. Cobalah lihat di pasar-pasar di berbagai tempat itu. Harus ada sanksi dan tindakan tegas. Dan kita itu tidak bisa menegur masyarakat. Saya ini pengalaman. Saya negur pembawa gerobak itu sendiri, dia tidak pakai masker. Saya justru dimarahi. Oh, dikejar gitu ini ya. Jadi ini watak masyarakat kita. Karena itu harus ada aparat di situ, saya setuju itu, untuk mengawali sendiri hingga bisa berhasil. Tetapi selain itu juga harus ada sanksi. Oke, baik. Kita dapat poinnya, harus ada sanksi, begitu harus ada pengawasan. Dan Dokter Tirta, bagaimana suara Anda? Anda tadi sudah bercerita sedikit bagaimana kondisi di lapangan. Banyak kok yang taat juga, tapi banyak juga yang ngeyel. Iya, kalau dari pembicaranya Surabaya, kebetulan kolega saya yang sekarang di Wisma Atlet, Dr. Gigi Arifin, mungkin nonton nih, Letkol ya. Beliau kemarin studi di sana untuk membantu penanganan di RS darurat yang ada di Surabaya. Kalau nggak Indrapura, kalau nggak salah. Itu ketika beliau ke sana kaget nih, karena ada tulisan wani COVID. Jadi karena basicnya Jawa Timur tuh gini, basicnya Jawa Timur itu adalah kita terkenal dengan boneknya. Emang wani perih kalau orang Jawa bilang. Jadi emang mereka itu yang kelihatan aja dilawan, apalagi yang 0,1 mikron. Nah, dari sini kita tuh edukasinya pelan-pelan. Jadi di sini berarti permasalahannya adalah nyali yang terlalu besar dari sebagian masyarakat Indonesia itu juga menghambat begitu. Nyalinya gede membuat banget. Kita kurang siap atau bagaimana? Saya akui, nyalinya gede banget, dan mereka ini lebih berpikir, wah aku rawat diopo-opo bos. Itu saya tidak takut apapun itu. Tapi dari sini kita nggak boleh menyerah. Karena pasti ada kemungkinan mereka tuh akan mendengarkan. Maka saya dan teman-teman dari Junior Data Network yang itu di bawah ID, kita akan tetap terus edukasi terus-terusan. Dan emang kita berencana kalau emang kita diminta gugus relawan, karena minggu lalu kita diminta untuk ke Jawa Timur untuk bantu edukasi teman-teman di Jatim, kami siap-siap aja. Tapi gini Dok, kita sering banget nih ya, mungkin juga kita nggak sadar, kita pakai masker, oke, kita mengikuti pakai masker, kita rajin cuci tangan. Tapi kadang-kadang gini, kita pakai masker nggak sadar, maskernya nggak sesuai dengan yang cara yang harusnya benar, begitu ya, cara bukanya kita juga salah, cara pakainya kadang kita di bawah hidung, cuma nutupin mulut doang. Nah ini kan juga sesuatu yang menurut masyarakat sudah melakukan itu sebagai sebuah persyaratan untuk menuju new normal, tetapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar. Nah, itu yang dinamakan gotong royong mandiri. Ini yang perlu kita garis bawahi. Semua orang tuh bisa menjadi influencer. Influencer tuh sekarang dikenal sebagai seseorang yang punya follower banyak. Nah, apa yang dilakukan pemerintah di sini adalah, di poin paling tengah adalah peningkatkan gotong royong mandiri untuk meningkatkan kesadaran pola hidup bersih sehat setingkat RT RW. Itu kan dilakukan sejak zaman puskesmas melalui edukasi sanitasi, kalau BAB jangan sembarangan, tolong cuci tangan, itu sudah dilakukan dari zaman kita SMP SMA oleh puskesmas. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah COVID itu dangernya ada, tapi jangan ditakutin. Terus kita apain? Ya kita cegah infeksinya bareng-bareng. Anda pro, saya kontra, silakan. Tetapi tujuan kita di sini adalah gotong royong mandiri. Kita tingkatkan semua orang
influencer. Jadi semua orang bisa menegur Baik. atau mengingatkan sesamanya. Jadi yang paling penting adalah gotong royong mandiri ini yang kita tingkatkan kembali mengenai kesadaran masyarakat. Karena kalau nakes dan relawan yang terus-terusan edukasi bersama pemerintah itu tidak akan pernah efektif kalau tidak diberi Poinnya kerjasama adalah gotong royong mandiri Iya. kesehatan masyarakat. Nanti kita akan dengar suara dari Prof. Musni. Bagaimana nanti kekuatan dari gotong royong mandiri ini akankah bisa benar-benar membuat masyarakat menjadi taat dan siap untuk menghadapi new normal. Dan pemirsa, kami juga akan mengundang Anda tetap di nomor 0214610322. Kami akan kembali sesaat lagi. Siap. Dan pemirsa, di awal segmen ini kami sudah terhubung dengan salah satu penelpon, yaitu ada Pak Slamet dari Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Slamet. Halo. Halo. Halo, selamat malam Pak Slamet. Ya, tampaknya pemirsa komunikasi kita terputus dengan Pak Slamet. Kita coba lagi, apakah sudah masih terhubung? Oke, baik. Kalau kita melihat begini, saya ingin ke Mas Dhani, masih terhubung dengan kami, Mas Dhani? Mbak Lisa. Ya, Mas Dhani, ini kan banyak PR-PR yang harusnya dikejar oleh pemerintah. Pemerintah terus melakukan sosialisasi secara simultan, tapi tampaknya belum mengena juga ke hati masyarakat. Bahkan ada yang dikasih tahu baik-baik, malah nyerang balik yang dikasih tahu. Ya, itulah dalam tahapan akhir, itu ada namanya program evaluasi. Evaluasi, monitoring, itu bisa dilakukan dengan intensif, dengan cara melihat perkembangan detail di lapangan. Lalu kemudian gugus tugas daerah memberikan feedback. Apabila diperlukan dan ternyata ada klaster baru atau ada eskalasi yang cukup signifikan, maka itu akan ditutup lagi. Pusat-pusat perekonomian atau sentra-sentra tempat berkumpulnya masyarakat itu akan ditutup lagi. Jadi kemungkinan buka tutup ini sangat dinamis di lapangan ya. Jadi kita prinsipnya kehati-hatian. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan nasional ya, itu sudah ada 44% lebih itu daerah kabupaten dan kota yang sekarang ini sudah zona hijau dan kuning ya. Dari total itu ada 228 ya kabupaten kota itu yang sudah 90 lebih itu kabupaten kota yang sudah zona hijau, ada 136 kabupaten kota yang zonanya sudah kuning. Jadi ini kan akan terus berdinamika terus di lapangan. Semuanya dinamis begitu poinnya ya, mau dilakukan new normal atau tidak. Tapi begini, kita sebelum melanjutkan ke Mas Dhani, kita dengar dulu, ini ada suara dari masyarakat, kita kembali terhubung dengan Pak Slamet. Halo, selamat malam Pak Slamet dari Jakarta Selatan. Halo. Ya, selamat malam Mbak, selamat malam. Ya, silakan Pak Slamet. Ya gini, saya Senin pagi itu kan nganterin istri saya ke pasar Minggu ya Mbak ya, kira 5:30. Itu di pasar Minggu itu kok pasarnya begitu amat gitu, jadi uyak-uyakan orang numpuk gitu loh Mbak. Ada yang pakai masker segala macam itu, dan nggak ada yang ngawas, itu salahnya Mbak, nggak ada yang ngawas, Satpol PP nggak ada, jadi kayaknya 5:30 itu masih ramai sekali, pintu keluar masuk terminal itu buat jualan juga untuk orang masuk untuk keluar, jadi orang berguliran di situ. Aku bingung ini orang pada nggak takut, saya juga bingung, saya bingung sendiri Mbak. Ini orang gimana ya, orang kok nggak mikir bahwa ini kan masih bahaya gitu loh. Ada yang jualan nggak pakai masker segala macam gitu loh Mbak. Oke, baik, intinya itu cuma saja. itu karena intinya cuma nggak ada pengawasan kayaknya Mbak. Kalau ada pengawasan saya yakin nggak akan begitu. Oke, Jadi itu ya. Satpol PP nggak ada polisi nggak ada gitu. Baik, ini intinya bahwa khawatir tidak ada pengawasan, banyak yang nggak menerapkan protokol kesehatan, begitu ya Pak Slamet. Ya, saya ingin ke Mas Dhani. Mas Dhani, ini tadi sudah sempat kita singgung sedikit soal kesadaran dari masyarakat. Ternyata salah satunya adalah pasar tradisional ini yang banyak juga korban di sana. Ternyata ini benar-benar agak mengkhawatirkan sekali, khususnya tempat-tempat informal seperti ini. Iya, tadi di tahapan keempat kan, tadi saya sudah jelaskan tentang koordinasi dan konsolidasi antara pusat dan daerah, termasuk gugus tugas pusat, gugus tugas daerah. Nah, tentang kejadian ada di pasar Minggu ini, tentu ini ya, saya yakin bahwa ini sudah dievaluasi ya oleh gugus tugas daerah di DKI Jakarta. Dan tentu kita melihat ya, apakah ini masalahnya di aparat yang kurang tersebar secara merata, atau murni karena tingkat kedisiplinan warga itu yang juga tidak baik ya. Karena ini kan ada faktor distribusi dan konsumsi yang terjadi di dalam pasar. Ada interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, ini semua kan harus punya sama-sama tingkat kesadaran yang tinggi di sini. Nah, oleh karena itu kami akan mencoba untuk melakukan pemetaan terhadap sentra-sentra ekonomi rakyat ini, dan juga akan melakukan reassessment apabila akan direkomendasikan untuk dilakukan
penutupan kembali ya. Oke, Jadi baik. pemerintah akan melakukan kebijakan yang tegas, yang ketat, dan akan memonitoring dengan detail di lapangan terhadap keluhan, termasuk keluhan dari Pak Slamet ini. Oke, baik. Nanti diskusi masih akan kita lanjutkan. Usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke Prof. Musni. Mendengar tadi yang statement disampaikan dengan Mas Dhani tadi bahwa kita jalankan dulu ini menuju new normal di masa adaptasi kebiasaan baru ini, begitu. Tapi di sisi lain masyarakat tampaknya ada yang belum patuh, tapi di sisi lain masyarakat juga banyak yang agak ngerasa nggak safe dengan virus corona ini. Ya, kalau misalnya kasusnya terjadi peningkatan yang signifikan, kita buka, kita tutup, gitu. Ya, jadi gini, saya ingin menegaskan bahwa jangan sampai rakyat itu dijadikan kelinci percobaan. Kelinci percobaan bagaimana Percobaan maksudnya? ini dibebasin begitu, sementara rakyat itu aturan-aturan dia nggak mau ikuti. Tapi kalau corona itu kemudian banyak yang terjadi kembali di situ, diberlakukan lagi PSBB. Jadi yang ingin saya sarankan di sini betapa pentingnya kita menggunakan seluruh modal sosial, baik guru ngaji, kemudian ini ustaz atau tokoh masyarakat, tokoh adat di situ, untuk menyadarkan pada masyarakat supaya mencegah. Sebab ini Kunci penyadaran masyarakat kita itu apakah memang di tokoh-tokoh masyarakat, di idola-idola mereka saja, entah itu katakanlah ustadz, guru ngaji, penceramah? Iya, itu kan komunitas-komunitas masyarakat ada seperti itu. Dia lebih percaya ketimbang dengan pemimpin formal itu. Jadi kita gunakan seluruh instrumen modal sosial itu untuk menyukseskan apa yang disampaikan Pak Dhani tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terjadi sekarang ini krisis sosial di masyarakat, krisis kepercayaan. Jadi saya ingin sampaikan betapa pentingnya sekarang ini kita kembali lagi mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Itulah yang bisa menyelamatkan kita. Konsep gotong royong tingkat RT tadi yang disampaikan Iya, Dr. itu yang Tirta, disampaikan. Tapi saya ingin menggunakan kata-kata itu persatuan dan kesatuan. Karena kalau itu tidak terjadi, maka yang bakal terjadi dan mudah-mudahan ini tidak terjadi adalah krisis politik. Sebab dari krisis kesehatan, krisis ekonomi, kemudian krisis ketidakpercayaan ini, kemudian krisis sosial itu, ujungnya kalau kita tidak bisa kanalisasi itu dengan persatuan dan kesatuan, maka krisis politik. Dan itu kita tidak kehendaki itu. Nah, kembali lagi pada judul kita malam hari ini, judul besar kita. Siapkah kita menyambut normal baru? Prof. Musni sebagai seorang sosiolog, siap atau tidak siap masyarakat kita? Pemerintah dan kita semua tidak punya pilihan, kecuali harus siap. Karena pemerintah tidak sanggup untuk membiayai kalau diberlakukan terus-menerus new normal. Ambil contoh misalnya, tadinya BLT itu 600.000, kemudian diturunkan 300. Apa makna di balik itu? Pemerintah tidak cukup uang untuk membiayai itu. Jadi masyarakat harus kembali beraktivitas, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan itu. Sekali lagi ini kita berada dalam krisis yang sangat parah dan kita prihatin keadaan ini. Tapi tidak ada yang kita mau salahkan pada siapa. Ini kan penyakit datang itu bukan maunya siapa-siapa. Dan ini kita harus selamatkan negeri yang kita cintai ini dengan mematuhi aturan-aturan protokol yang harus kita lakukan supaya kita semua aturan yang supaya ada, kita selamat. Kalau enggak, corona merajalela bertahun-tahun ini sendiri, hancur-hancuran bangsa ini. Apa itu yang kita kehendaki? Jadi ini keselamatan bangsa dan negara itu kita pertaruhkan dengan kedisiplinan yang ketat, kesadaran yang kuat, dan tidak usah kita mencari kambing hitam, apalagi menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Memangnya yang kita lakukan kelinci percobaan, Mas Dhani? Bagaimana? Dianggap sebagai kelinci percobaan. Bagaimana respon Mas Dhani? Ya, tentu kami ya di kantor staf presiden, apapun itu yang disampaikan, kritikan dan saran disampaikan oleh sebuah kelompok elemen masyarakat, kita respon dengan positif. Baik. Sembari kita fokus menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi kantor staf presiden akan melakukan berbagai kegiatan akselerasi, kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, gugus tugas, agar percepatan ini bisa selesai. Dan juga mendorong agar eksekusi di lapangan itu bisa berjalan komprehensif, sinkron dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, memang
tahapan menuju new normal ini atau adaptasi dalam kehidupan baru memang semuanya tidak nyaman. Sama halnya kayak kita dulu ada perubahan perilaku. Mamanya dulu kita nggak pakai helm, sekarang pakai helm. Baik. Ya, dulu. Nah, itu kan sebagai contoh. Dulu karcis itu pakai kertas, sekarang sudah pakai matic, digital. Itu kan semua kebiasaan-kebiasaan baru dari manual kepada digital. Nah, itu sebagai contoh nih, bahwa kebiasaan-kebiasaan baru tidak selamanya bisa kita ikuti dengan cepat. Namun, perubahan perilaku, shifting paradigm, pola pikir, ini menjadi penentu keberhasilan di dalam kita mencapai new normal. Termasuk pada pola pikir akhirnya, masyarakat begitu ya? Pola pikir masyarakat dan pola pikir aparat yang terpenting sebagai role model. Jadi kita di pemerintah ini harus sebagai role model, sebagai contoh untuk menerapkan protokol dan menjalankan itu dengan konsisten. Makanya kita kami tadi, Mas Dhani? ya kami juga menyampaikan terima kasih kepada tenaga kesehatan, kepada Dr. Tirta dan kawan-kawan, Dr. Tirta yang terus-menerus menyuarakan soal tenaga medis ini. Kami terima kasih dan apresiasi kepada semua tenaga medis. Silakan closing statement dari Dr. Tirta. Ya, sama-sama Mas Dhani. Ya, karena dari tim KSP itu pasti kita diskusi terus juga di gugus relawan. Jadi untuk teman-teman sih masyarakat sih. Jadi teman-teman masyarakat yang ada di lapangan sekarang, fokusnya tuh kita sekarang sebagai relawan tuh kita edukasinya memang ke pasar. Dan memang kita sudah memapping ini dari hampir 3 minggu yang lalu, jauh sebelum Pak Jokowi mengatakan new normal. Dari saya, terus ada teman-teman dari gugus relawan, juga teman-teman OKP yang memang didominasi OKP Islam, itu emang kita udah fokusnya membagi masker dan edukasi pedagang di pasar. Dan ternyata memang di pedagang di pasar. Iya, kan? Emang di pasar. Kenapa kita sasar pedagang? Dikarenakan pedagang ini kan yang akan berinteraksi terus-terusan. Nah, kalau misal pedagang ini udah ngerti, dia akan mengajari si customernya. Dan itu kita coba dari Jakarta, dan kita coba di Bogor. Bogor besok insya Allah saya akan berangkat sama OKP juga, Bang Arief Rosyid juga ikut. Terus ada juga dari teman-teman Millennial Fest, itu kita akan ke Pasar Cilengsi, karena Pasar Cilengsi tadi ada kasus ditolak rapid test. Kenapa ditolak? Kita harus edukasinya jangan pakai represif. Mereka ini sebenarnya pengen tahu karena takut mereka tuh takut banget sama COVID, karena takut denialnya dari psikologisnya mereka itu adalah menyangkalnya dengan cara seperti itu, represif, nolak jenazah. Nah, makanya untuk mengatasi hal itu kita harus dekati edukasi dengan baik-baik, jauh seperti kita edukasi HIV/AIDS zaman dulu. Nah, jadi kalau buat kita sih sebagai nakes, saya menyuarakan teman-teman nakes entah itu di Wisma Atlet atau di apa, dan ini saya dari sini mengucapkan berduka buat kakak angkatan saya, Dr. Miftah yang almarhum. Buat nakes tetap kita bersatu, abaikan fitnah dan kawan-kawan, tetap kita fokus untuk melayani masyarakat. Selain pesan untuk masyarakat, juga ada pesan yang luar biasa untuk tenaga kesehatan. Nah, menjawab soal diskusi kita malam hari ini, pemirsa, siapa kita menyambut normal baru, tentunya mau tidak mau kita harus siap, pemirsa. Pemerintah pun harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, adaptasi-adaptasi juga, dan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan tentunya, tapi masyarakatnya pun juga harus lebih berdisiplin diri. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Dua Sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Makasih, Prof. Musni, terima kasih.